Bambang Rudianto Tanu Sudibyo alias Rudi Tanu mendapatkan proyek distribusi bantuan sosial beras BSB atau Bansos Beras COVID-19 pada tahun 2020 bermula hanya melalui komunikasi via telepon dengan pejabat Kementerian Sosial. Fakta ini disampaikan oleh Cecep Sulaiman selaku Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Ditjen Dayasos Kemensos saat Cecep bersaksi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Persidangan ini berlangsung sejak Rabu sore hingga malam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Juyamto. Fakta tersebut terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK mencecar Cecep Sulaiman. Rudi Tanu tak lain merupakan kakak kandung bos MNC Group dan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. Cecep Sulaiman bersaksi untuk 5 orang terdakwa perkara korupsi Bansos Beras COVID-19 tahun 2020 pada Kemensos untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPM PKH Wilayah 1 yang telah merugikan keuangan negara sejumlah lebih dari 127,1 miliar rupiah. Selain Cecep, ada 5 saksi lainnya termasuk Fatin Hamama selaku Kasubag Evaluasi pada bagian perencanaan program dan pelaporan Ditjen Dayasos Kemensos. Sedangkan 5 orang terdakwa diantaranya yakni terdakwa Muhammad Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama PT Banda Gara Reksa BGR Persero yang juga pernah menjabat Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Transjakarta dan terdakwa Ivo Wongkaren selaku tim penasehat PT Primalayan Teknologi Persada PTP yang juga pernah menjadi Direktur Utama PT Mitra Energi Persada TBK. Cecep memastikan Rudi Tanu membawa perusahaan miliknya yakni PT Dosni Roha Logistik atau DNR Logistik sebagai perusahaan transporter untuk distribusi atau penyaluran bansos beras COVID-19 kepada masyarakat para KPM PKH. Harga atau nilai penyaluran per kilogram beras adalah sebesar Rp1.475 sebagaimana ditetapkan oleh Kemensos. Kemudian ada di BAP Bapak nomor 48 ini misalnya Bapak ditunjukkan hasil proses digital forensik. Iya. 48 itu antara Bapak dengan Edi Soeharto Dirjen. Iya, betul. Kan Bapak tadi ditanya oleh Majelis Hakim dan juga oleh rekan saya penuntut umum, Bapak pada saat pemeriksaan benar melakukan pemeriksaan, menandatangani, iya kan? Iya. Keterangan Bapak benar seperti ini kan? Iya, Bapak betul. pernah nggak ditunjukkan percakapan WhatsApp antara Bapak dengan Edi Soeharto itu? Pernah. Pernah. Iya, nah, di situ ada Bapak sebutkan misalnya di 48 surat ke pos dan DNR terkait permintaan data dukung harga distribusi. Iya. Itu ya Pak ya, sampai dengan kontak bagaimana DNR? Dengan DNR belum berani Pak, belum berani kontak Pak. Saya akan intensif komunikasi dulu dengan PT Pos. Mohon arahan. Kontak saja paralel. Barusan saya bertelepon lama dengan Pak Irjen. Urusan kita harus punya pembanding. Itu jelaskan perihal terkait dengan percakapan Bapak di WhatsApp tersebut Pak. Iya. Jadi waktu itu ada perintah untuk menyurati PT Pos dan PT DNR untuk mendapatkan keterangan sebenarnya tentang harga, ya, informasi harga. Waktu itu
Kami belum berani ngirim, Pak. Karena dari sisi perencanaan sebenarnya kami menghindari betul untuk tidak bertemu dengan pihak ketiga. Oke, siapa sih Pak tidak bertemu dengan pihak ketiga? Iya, Tapi Pak Edi Suharto udah perintahkan untuk berkirim surat. berkirim surat. Ya, Siapa waktu itu yang hendak Bapak disuruh menghubungi pihak DNR? Siapa Pak waktu itu pihak DNR, kan ini banyak. Ya. Orangnya siapa? nah waktu itu saya dapat nomor telepon atas nama Pak Rudi. Rudi Saya siapa, nggak- Pak? Saya nggak tahu panjangnya. Rudi aja, Pak Rudi Tanu atau apa gitu. Rudi Tanu. Iya, Yang benar Pak, jangan salah Pak. iya Pak Rudi. Oke. Bapak ingat? Iya, Nih, kalau di BAP Bapak nomor 48, saya jelaskan ya Pak, terkait Iya. dengan tadi percakapan Bapak, bahwa WA di atas adalah percakapan antara saya dengan Edi Suharto. Iya. Saat itu, karena Bulog sudah tidak sanggup lagi di titik RT RW, maka perintah Edi Suharto untuk melakukan survei kepada transporter lain, dalam hal ini adalah POS dan DNR, saya sendiri tidak mengetahui mengapa Edi Suharto meminta saya melakukan survei harga pada kedua perusahaan tersebut. Pada percakapan tersebut, saya menyampaikan bahwa saya tidak berani untuk kontak dengan DNR karena menurut saya nanti survei awal ini akan dianggap seolah-olah sebagai janji, padahal baru survei awal. betul. Namun, pada akhirnya saya kontak Rudi Tano Sudibyo, betul? Betul. Nah, setelah ada setelah diperintah oleh Edi Suharto. betul. Dan pada saat itu saya sampaikan ke Rudi Tano Sudibyo bahwa untuk keperluan penjagaan harga distribusi, maka kami membutuhkan penawaran biaya distribusi bansos. Betul. Betul ya? Betul. Artinya PT DNR. PT DNR ini perusahaan apa sih Pak? Itu transporter, Pak. Transporter apa Pak? Eh, Soalnya saya juga belum tahu, saya pengen tahu. iya. Waktu itu kami belum tahu, Pak. Iya. Ya, ternyata setelah paparan itu kan, mereka punya pengalaman dalam penyaluran bansos. Kalau Bansos tidak di salah, mana, Pak? Di Sembako kalau tidak salah ya. Di mana? Waktu bansos apa? Kemensos ya. Kemensos. Iya, Bansos kalau yang tahun berapa? Saya lupa tuh, Pak. Tapi ada dia juga perusahaan yang mengirim saya waktu ke lokasinya itu, dia juga ada gudang-gudang untuk yang ngirim-ngirim. Apakah distribusi Yang obat-obatan? Ya, obat-obatan juga Ya, kalau nggak salah. distribusi obat-obatan ya. Iya. Oke, kemudian Pak, ada Bapak juga ditunjukkan Pak aplikasi kan? HP Bapak Samsung SM AF A920F ya Pak ya? Mungkin ya. Edi Suharto, Saya Samsung ya? J Prime kalau nggak salah Ya, ya. Samsung ya. Iya. Kemudian Bapak ditunjukkan di percakapan sebagaimana BAP Bapak nomor 49 nih Pak. Iya. Edi Suharto bilang, jangan dulu bilang Pak Adi soal dengan DNR. Arahan Pak Mensos, rapat dengan PT POS dan DNR besok pagi jam 8.30. Baik Pak? Iya. Iya kan Pak? Iya, betul. Sampai dengan Bapak menyampaikan, Pak Dirjen, intinya PT POS DNR hanya menyanggupi pengiriman bansos bisa dilakukan dari gudang ke titik bagi RT RW. Mereka menyiapkan sistem untuk memonitor penyaluran real time. Biaya pengiriman sedang dihitung. Kami membutuhkan data BNB PKH, data baru kami terima siang ini, paling cepat data harga pengiriman sore ini kami terima. Sebelum ke pertanyaan di BAP ini, ini PT POS dan PT DNR. Iya. Kenapa berubah menjadi PT BGR dan DNR? Saya tidak tahu itu, Pak. Tapi di awal memang diperintahkan untuk mendapatkan data itu dari PT POS dan PT DNR. Bapak tidak tahu ya. Iya. Tapi yang menentukan siapa tadi? Akhirnya untuk PT BGR, Itu di pelaksana, Pak. siapa yang menentukan? Saya KPA tahu. dan PPK. Siapa? Pak Bambang Sugeng dan Pak Ibnu Solihin. Ibnu Solihin. Iya. Oke. Pak, tadi terkait dengan yang BAP Bapak yang 49. Ya. Ya, 49 tadi yang percakapan itu yang tadi saya sebutkan itu, di BAP Bapak nomor 49 ini saya sebutkan nih. Nomor 1 misalnya perihal
bahwa di WA di atas adalah percakapan antara saya dengan Edi Suharto. Isi WA di atas adalah antara lain sebagai berikut. Perihal saya tidak boleh menyampaikan ke Adi Karyono perihal dengan DNR. Saya sendiri tidak mengetahui mengapa Edi Suharto melarang saya untuk menyampaikan kepada Adi Karyono terhadap perihal DNR. Adi Karyono ini siapa, Pak? Kepala Biro Perencanaan. Kepala saat Biro itu. Perencanaan. Sekarang di Kementerian Sosial apa, Pak? Sekarang di PJ Gubernur Jawa Timur. Sekarang apa? Sekda Jatim. PJ? Ya, yang jadi PJ Gubernur Jawa Timur. Oke. Terus kemudian nomor 2, berdasarkan penyampaian Edi Suharto, Mensos menyampaikan pada tanggal 28 Juli 2020 saya diminta hadir rapat dengan PT Pos dan PT DNR. Ya. Tanggal 28 Juli 2020 dilaksanakan meeting dengan PT Pos dan PT DNR di Hotel Grand Mercure Harmony. Hadir saat itu Bambang Sugeng, PT Pos, Ibu Titi, Ibu Teti, Indra, PT DNR, Rudi Tanusudibyo, David, dan Jerry. Isi rapat ini adalah penyampaian dari Bambang Sugeng perihal distribusi sampai kepada by name, by address, dan presentasi dari PT Pos dan PT DNR. Saat itu, saat rapat ini, Edi Suharto WA saya dan meminta saya agar menyampaikan kepada PT Pos dan DNR perihal data dukung berupa penawaran distribusi kepada PT Pos dan PT DNR. Ya. Surat ini akan diajukan ke Kemenq sebagai permintaan revisi anggaran. Nomor 4, hasil meeting dengan PT Pos dan PT DNR saya sampaikan kepada Edi Suharto dengan isi antara lain: 1, pengiriman bansos bisa dilakukan dari gudang ke titik bagi RT RW, ya kan, Pak? Ya. Mereka, Pos dan DNR menyiapkan sistem untuk memonitor penyaluran real time. 3, data pengiriman sedang dihitung karena membutuhkan data BNBA dari PKH. Nomor 4, data BNBA, BNM, address baru diterima siang ini dari link Jamsos. Paling cepat data pengiriman akan disampaikan sore ini oleh PT Pos dan DNR. Betul? Ya, betul. Saya ambil sebagai fakta sidang. Ketua Majelis Hakim Juyamto menelisik lebih detail keterangan Cecep Sulaiman ihwal mengapa dari 5 perusahaan calon transporter menyusut menjadi 3 perusahaan yang akhirnya malah dipilih hanya 2 perusahaan, yakni PT BGR Persero dan DNR Logistik. Siapa orang yang berwenang menetapkan transporter maupun laporan yang disampaikan kepada Juliari Peter Batubara selaku Mensos dan arahan dari Juliari. Pertanyaannya, untuk yang menentukan transporter yang dipilih, di mana? Diaturnya di mana? Siapa yang punya kewenangan untuk menentukan? Yang kewenangan menentukan adalah KPA dan BPK. KPA dan BPK. Ya. Siapa di sini yang menjadi KPA dan BPK? KPA-nya Pak Direktur, PKN, BPK-nya Pak Solid. Begitu. Nah, di sini juga ada keterangan tadi dari Bung Fatin ya, bahwa sejak tanggal 24 Agustus saudara meminta Bung Fatin untuk menyusun draft yang mengenai 3 perusahaan transporter JNE, BGR, dan JNR. Nah, Bung Fatin saat itu baru tahu bahwa PT NCS dan PT Pos sudah nggak ada lagi kan gitu kan. Nah, artinya kan sebenarnya ada lebih dari 3 calon transporternya, kemudian ternyata hanya ada 3. Seleksinya itu apakah saudara juga ikut terlibat di dalamnya? Tidak. Siapa yang terlibat di situ? Jadi itu arahan. Pertama kan hasil uji batik itu diterima 5 transporter. Dari 5 transporter kemudian dilaporkan hasilnya ke Menteri. Kemudian Pak Edi dan Pak Muhammad sebagai sampaikan oleh Pak Fatin tadi membagi menjadi 3 lokasi. Setelah 3 lokasi itulah kemudian diminta informasi tentang harga itu. Loh, katanya saudara tadi mengatakan kewenangan untuk memilih transport itu ada di KPA. Itu belum menetapkan. Belum. Baru membagi wilayah. Yang saya tanya siapa kewenangan siapa yang menetapkan transport itu? KPA dan BPK. Nah,
Terus kenapa dilaporkan ke menteri? Yang dilaporkan ke menteri itu hasil uji petik untuk yang 5 calon transporter. Jadi hasil uji petiknya itu kan teknis gitu Pak. Itu teknis gitu. Ya. Kenapa harus laporan ke menteri? Sedangkan toh akhirnya yang menilai menentukan kewenangan itu kita KPK. Karena itu kami juga tidak bisa jawab, Pak. Kenapa nggak bisa saudara terlibat di situ? Nggak bisa. Iya, artinya begini. 5 itu kan dilihat, yang 5 itu dilihat kompetensinya, gitu. Iya. Kemudian hasilnya itu dilaporkan ke menteri Ya. untuk mendapatkan pimpinan kami ya kepada arahan. Dari 5 itu kan beragam Tuh. hasilnya. Kemudian tadi sampaikan bahwa tambahkan dengan harga dan harga gitu Pak Eri Sulator. Karena waktu dulu itu kami tidak bicara tentang harga itu. Nah setelah dilaporkan itulah kemudian di situ bervariasi kemampuan masing-masing 5 transporter itu dan arahan menteri pada Pak Edi Suharto dan Pak Sultan bahwa sudah dipatok saja harga 1.500 dan harga menjadi bobot yang tertinggi dalam menetapkan transporter. Nah, kriteria itu yang usul siapa? Kemudian Pak Menteri sudah menentukan kriteria sendiri. Hasil laporan itu. Nah, ini kan katanya tadi sudah ada juknis tentang apa parameter kriteria. Ada nggak? Di juknis itu tidak terkait dengan kriteria itu, ada di dalam instrumen waktu. Nah, artinya kan KPK dengan membentuk tim uji petik kan seharusnya sudah punya parameter mana yang nanti akan lolos. Kenapa kemudian Pak Menteri mengusulkan parameter sendiri? Nah, Ya, oh iya gimana? yang saya tidak tahu apa yang menjadi beliau. Sementara itu, Fatin Khamama menjelaskan 5 calon transporter mengajukan penawaran bervariatif untuk pengiriman penyaluran bansos beras COVID-19 pada tahun 2020 sebelum 2 perusahaan transporter disetujui dan ditunjuk langsung oleh Kemensos. Hal ini dituturkan Fatin saat ditanya oleh JPU KPK. POS, DNR, JNE, NCS sama BDR. Kalau nilai-nilainya masih ingat nggak? PT POS yang jelas paling mahal. 3.000 ya. Ya, Kalau kemudian BDR, JNE itu variatif ya, ada yang 1.500, ada yang paling mahal di wilayah timur. Kemudian NCS juga seperti itu kayaknya, jadi ada beda-beda ada. Kemudian yang BDR itu langsung gelondongan sekian belas ribu untuk 15 kilo gitu. 17.500 untuk 15 kilo ya. Ya, dan itu untuk seluruh Indonesia, jadi tidak per wilayah. Diketahui, DNR Logistik adalah anak perusahaan PT Dosni Roha Indonesia Tbk atau DNR Corporation dengan kode emiten saham ZBRA. Berdasarkan dokumen yang dimiliki KPK, DNR Logistik mendapatkan alokasi penyaluran bansos beras COVID-19 pada tahun 2020 untuk penyaluran kepada masyarakat kurun September hingga Oktober 2020 sejumlah 227.929.770 kg yang disalurkan pada wilayah 2. Wilayah 2 mencakup 15 provinsi yakni Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Total penerima bansos beras COVID-19 yang disalurkan DNR Logistik adalah 5.065.106 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH. Jika nilai Rp1.475 per kilogram seperti disampaikan Cecep Sulaiman, kemudian dikalikan dengan 227.929.770 kilogram, maka anggaran total penyaluran bansos beras COVID-19 yang digarap DNR Logistik perusahaan milik Rudi Tanu mencapai sebesar lebih dari 336,19 miliar rupiah. Sebelumnya, Rudi Tanu pernah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk Muhammad Kuncoro Wibowo dan kawan-kawan saat masih tahap penyidikan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah pemeriksaan, Rudi Tanu memilih bungkam dan enggan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan para jurnalis. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.